16, yaitu Property, Plant and Equipment. Sebelumnya, apa sih yang termasuk dalam Property, Plant and Equipment? Di sini dijelaskan, yang termasuk Property, Plant and Equipment adalah aset berwujud yang digunakan untuk produksi barang atau jasa, atau bisa juga disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif yang akan menguntungkan entitas selama lebih dari satu periode. Dan PPE dapat diakui sebagai aset apabila memenuhi dua kriteria berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang kedua adalah biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal. Pertama kali dalam mengukur aset itu melalui initial measurement, yaitu seluruh biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke dalam kondisi yang dapat dipakai harus dicatat sebagai biaya dari aset tersebut. Biaya tersebut dikapitalisasi dan tidak dicatat sebagai expense pada periode terjadinya karena dianggap menambah nilai aset dan memang diperlukan untuk memperoleh aset tersebut. Biaya yang dimaksud adalah tiga hal berikut, yaitu harga beli, biaya langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi operasi seperti yang diharapkan, biaya estimasi untuk pembongkaran aset dan perbaikan tempat. Yang termasuk dengan harga beli adalah semuanya, termasuk legal fee, brokerage fee, import duties, non-refundable purchase tax, deduction of trade discount, and rebate. Lalu yang termasuk dalam biaya langsung adalah cost of site preparation, delivery and handling, installation, setup and testing. Lalu decommissioning cost included in initial measurement. Ini adalah cost untuk membongkar atau memindahkan aset yang sudah tidak lagi dipakai. Nah, provisi ini hanya dapat diakui apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu entitas memiliki kewajiban masa kini, baik secara legal atau konstruktif, sebagai akibat kejadian masa lalu. Lalu yang kedua, ada kemungkinan sumber daya keluar dari entitas untuk menyelesaikan obligasi tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya estimasi yang andal atas obligasi. Initial measurement of self-constructed asset. Jadi, aset yang kita miliki bisa saja kita beli, tapi bisa juga kita konstruksi sendiri. Untuk aset yang kita konstruksi sendiri, prinsipnya itu sama dengan pengakuan biaya aset yang dibeli. Semua biaya untuk menyelesaikan konstruksi aset dapat dikapitalisasi. Dan bila biayanya melebihi recoverable amount, maka diakui sebagai impairment loss. Abnormal cost seperti material sisa dan upah pekerja tidak boleh dikapitalisasi. Cost incurred or subsequent to purchase or self-construction. Biaya setelah pembelian atau konstruksi dapat dikapitalisasi maupun dianggap sebagai expense, tapi tergantung pada kegunaan biaya tersebut. Depreciation. Biaya PPE harus dialokasikan melalui depresiasi ke periode di mana entitas mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset. Aset campuran seperti bangunan yang memiliki atap atau heating plant dan lainnya dapat didepresiasi secara terpisah. Berikut ini adalah metode depresiasi. Yang pertama adalah depreciation method based on time. Ini dibagi menjadi dua, yaitu straight line dan accelerated method. Straight line itu adalah depreciation expense yang terjadi sama setiap periode pengakuan selama umur manfaat aset. Sedangkan accelerated method adalah depreciation expense pada periode awal lebih tinggi daripada periode selanjutnya. Accelerated method ini dibagi menjadi dua, yaitu diminishing balance and sum of the year digit. Diminishing balance itu seperti double declining balance. Next. Lalu ada partial year depreciation. Ada dua hal yang bisa dipilih oleh perusahaan. Pertama, depresiasi dicatat 1 tahun penuh pada tahun akuisisi dan tidak dicatat pada tahun disposal. Dan yang kedua, depresiasi dicatat sebagian pada tahun akuisisi dan sebagian lagi pada tahun disposal. Revaluation of property, plant and equipment. Untuk menilai property, plant and equipment ada dua cara, yaitu menggunakan historical cost dan revaluation model. Nah, pada revaluation model
aset harus direvaluasi ke fair value, dan bila fair value-nya kurang dari nilai tercatat, maka perusahaan harus melakukan impairment. Karena saya akan melanjutkan dari contoh setiran IAS 16 Property Plant and Equipment. Next. Dalam melakukan evaluasi dilakukan dalam satu kelas yang sama, seluruh aset dalam kelas tersebut harus semuanya direvaluasi. Sebenarnya ada dua alasan kenapa evaluasi itu harus dilakukan untuk semua aset dalam kelas yang sama. Yang pertama adalah mencegah adanya misleading dari adanya percampuran kekacauan antara historical cost dan fair value. Kita bisa bayangkan jika dalam satu kelas aset yang satu menggunakan historical cost dan yang satu menggunakan fair value, maka akan terjadi kekacauan dalam penilaian aset-aset tersebut dan mempengaruhi secara portofolio. Kemudian yang kedua adalah kita mencegah evaluasi digunakan untuk memaksimumkan nilai aset untuk kepentingan yang tertentu. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rolling atau cyclical basis. Jadi dalam melakukan evaluasi, jumlah aset di dalam suatu kelas untuk dilakukan evaluasi bisa dibagi tiga. Nah, ketiga bagian ini dibagi-bagi untuk waktu evaluasi yang berbeda. Contohnya, sepertiga yang pertama adalah jumlah yang menggunakan fair value saat ini. Sepertiga yang kedua menggunakan jumlah yang dalam 1 tahun akan menjadi usang. Sedangkan yang sepertiga sisanya akan menggunakan jumlah yang 2 tahun akan usang. Jadi di dalam satu kelas dibagi 3 bagian, di mana sepertiga, sepertiga, dan sepertiga melakukan evaluasi dengan nilai yang berbeda-beda. Itu untuk rolling atau cyclical basis, dan ini diperbolehkan dalam IAS 16 Property Plant and Equipment. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai revaluation adjustment. Jadi di dalam evaluasi ada 2 penyesuaian yang dilakukan, yaitu yang pertama, apabila aset naik, yaitu kita akan mengakui sebagai revaluation surplus. Revaluation surplus ini tidak akan mempengaruhi income statement, tetapi akan langsung masuk ke dalam equity sebagai added comprehensive income. Yang kedua adalah jika terdapat penurunan nilai aset atau yang dinamakan impairment. Jika terdapat penurunan nilai aset, kita dapat mengakuinya dalam profit or loss sebagai kerugian penurunan nilai yang akan mempengaruhi income statement dan tidak mempengaruhi ekuitas. Jadi yang satu akan langsung masuk dalam ekuitas dan tidak mempengaruhi income statement, yang satu lagi masuk dalam income statement dan tidak mempengaruhi ekuitas. Kemudian di dalam evaluasi kita dapat 2 tahap. Yang pertama adalah initial revaluation dan yang kedua adalah subsequent revaluation. Saya akan menjelaskan mengenai initial revaluation terlebih dahulu. Initial revaluation dibagi 2, yaitu adanya kenaikan dalam carrying amount aset yang dinamakan dengan revaluation surplus yang baru saya jelaskan. Yang kedua adalah adanya penurunan nilai aset yang dinamakan impairment yang juga saya telah jelaskan. Next. Kemudian yang kedua ada subsequent revaluation. Jadi begini, jika suatu aset berubah nilainya, di mana sebelum perubahan tersebut ada perubahan sebelumnya, maka tidak boleh langsung dimasukkan seperti di teori. Contohnya seperti ini. Jika saya memiliki aset yang tadinya naik nilainya, berarti saya mengakui revaluation surplus. Kemudian tiba-tiba dia turun nilainya, saya tidak boleh langsung mengakui impairment, tapi saya harus menghapus terlebih dahulu revaluation surplus yang kemarin, baru saya boleh mengakui sisanya di impairment loss. Kebalikannya juga untuk impairment loss. Jika sebelumnya aset yang saya miliki telah mengalami penurunan yang namanya adalah impairment loss, kemudian tahun ini saya naik nilainya aset itu, saya akui sebagai pengoffsetan atau penghapusan dari impairment loss yang kemarin. Kemudian sisanya baru boleh saya akui sebagai revaluation surplus. Jadi kita harus mengoffset kejadian-kejadian yang kemarin, baru sisanya kita masukkan sesuai teori. Next. Nah, ada 2 metode dalam menyesuaikan akumulasi depresiasi pada tanggal evaluasi. Seperti yang kita tahu, semua aset tetap memiliki akumulasi depresiasi. Tapi bagaimana cara menyesuaikannya dalam evaluasi? Ada 2 cara. Yang pertama, kita merestate atau menyatakan ulang nilai akumulasi depresiasi terpisah dengan nilai asli aset tersebut. Jadi ketika nilai asli aset tersebut naik, akumulasi depresiasinya juga naik secara proporsional. Itu cara terpisah. Namanya gross up approach. Yang kedua adalah caranya kita mengoffset terlebih dahulu akumulasi depresiasi terhadap nilai benda, sehingga kita mendapatkan nilai buku atau book value. Dari book value itu baru kita naikkan untuk menjadi revaluation surplus atau turunkan untuk menjadi impairment. Saya akan berikan contoh konkretnya di slide selanjutnya. Next. Jadi ada 2 cara. Kita melihat bahwa suatu aset ini memiliki nilai 200.000, umurnya 5 tahun, dan dia sudah terdepresiasi 5 tahun, dan
maksud saya umurnya 5 tahun dan sudah terdepresiasi 2 tahun. Jadi kalau kita menggunakan metode yang pertama yaitu gross up approach, di mana pada aslinya dia memiliki 200.000 nilainya. Kemudian karena sudah 2 tahun terdepresiasi, akumulasinya 80.000, sehingga dia mendapatkan book value 120.000. Jika kita tiba-tiba ingin merevaluasi nilainya menjadi 300.000, maka kita mulai dari bawah. Jadi pertama-tama kita lihat dulu. 200 adalah 100%. 80.000 adalah 40% dan 120.000 adalah 60%. Ini bisa kita dapat dengan proporsi. Jadi 120 dibagi 200, 80 dibagi 200. 200 ini adalah base ya, dasarnya yaitu 100%. Kita sudah mendapatkan persentasenya dan menurut si appraisal kita harus menaikkan nilai aset menjadi 300. Nah, kalau menggunakan gross up approach kita tidak boleh langsung kucuk-kucuk masuk ke 300. Jadi kita harus bikin dulu presentasinya. 300 adalah book value yang diinginkan, berarti itu adalah 60%. Naik 40% kita kalikan akan menjadi 200.000. 100% adalah 500.000. Sehingga kenaikan dari satu komponen ini saja atau komponen dasar sebelumnya. Jadi ketika kita akan membuat jurnal, kita harus membuat buildings. Kenaikan dari 200 menjadi 500 yaitu 300. Kemudian akumulasi depresiasi kita meningkat juga dari 80 menjadi 200, kenaikannya 120. Sisanya adalah ada comprehensive income gain on revaluation 180.000, atau jika di PSAK kita bisa menggunakan kata evaluasi surplus. Jika sudah dimengerti, kita akan masuk ke dalam metode kedua yaitu netting approach. Kalau netting approach, kita menggunakan book value dari aset itu untuk menaikkan atau menurunkan nilainya. Jadi kita lihat terlebih dahulu, cost-nya 200.000, akumulasi depresiasi 80.000 dan book value 120.000. Dari 120.000 ini kita menginginkan untuk dinaikkan menjadi 300.000 karena appraisal menyatakan demikian. Maka jurnal yang harus saya buat adalah pertama-tama saya harus menghapus terlebih dahulu akumulasi depresiasi yang sudah terjadi 80.000 dan saya harus menurunkan nilai building 80.000 agar sama dengan nilai book value yang menjadi dasar penilaian. Kemudian ketika building sudah 120.000, karena kan sudah dikurangi 80.000 ya, dia berarti harus dinaikkan menjadi 300 karena diminta oleh appraisal dia harus menjadi 300. Maka buildingsnya dari 120 yang sudah dinyatakan harus dinaikkan menjadi 300 ditambah 150. Kemudian di kreditnya adalah ada comprehensive income gain on revaluation 180.000. Inilah dua cara untuk menentukan bagaimana cara menyatakan pula akumulasi depresiasi dalam evaluasi. Next. Oke, jadi sekarang di dalam melakukan aset held for sale pasti ada aset-aset yang tidak kita gunakan dalam operasional, tapi kita simpan untuk dijual, investasi segala macam. Nah, dalam mengklasifikasikan non-current aset yang ditahan untuk dijual terdapat 3 dasar seperti ini, yaitu pertama, untuk menyatakan nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan, kita menggunakan yang terendah dari carrying account-nya dia atau fair value less cost to sell. Jadi hampir sama seperti impairment barang-barang biasa. Jadi kita menentukan dulu yang mana yang lebih rendah dari carrying amount dan fair value dikurang biaya untuk dijual. Yang paling rendah adalah yang kita pilih untuk menyatakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, benda-benda yang held for sale ini tidak boleh dikenakan depresiasi. Kenapa? Kenapa aset yang non-current yang ditahan untuk dijual tidak boleh depresiasi? Karena pada dasarnya depresiasi adalah proses pengalokasian income. Sedangkan jika dengan menggunakan prinsip non-current asset held for sale ini tidak masuk dalam logika tersebut, karena ini kan ditahan kan untuk hal-hal yang belum pasti nanti ke depannya, sehingga tidak masuk ke dalam pengertian depresiasi. Oke, yang ketiga adalah pengukurannya, dasarnya harus dikenakan kepada grup secara keseluruhan. Jadi hampir sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dalam pengukurannya dia harus dikenakan sama untuk aset-aset yang di dalam kelompok dia juga. Di selama held for sale, semuanya dikenakan data pengukuran yang sama. Next. Oke, jika seandainya awalnya kita menentukan aset itu untuk dijual, kemudian tiba-tiba kita berbuat pikiran, oke, tidak untuk dijual, saya akan menggunakan dalam operasional. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama, nilainya harus diubah. Diubahnya dengan apa? Yaitu kita tentuin dulu nih, carrying amount aset sebelum diklasifikasikan sebagai held for sale dan dikurangi dengan depresiasi yang telah diakui sebelum klasifikasi. Jadi jika awalnya held for sale non-current aset ini ditentukan antara carrying amount dan fair value
sell, sekarang kita harus merestate nilainya menjadi carrying amount sebelum diklasifikasikan sebagai held for sale, dikurangi depresiasi sebelum klasifikasi tersebut. Kemudian yang kedua, recoverable amount pada tanggal setelah keputusan untuk tidak menjual. Jadi yang kedua adalah nilai recoverable amount sebelum keputusan untuk held for sale atau sebelum klasifikasi ke dalam held for sale. Dari mana yang dua ini lebih rendah, itu yang kita pilih sebagai nilai untuk di laporan keuangan. Yang kedua, jika kita melakukan presentation and disclosure dalam laporan keuangan, apa sih yang perlu kita ungkapkan dalam laporan keuangan tentang pengenalan aset held for sale? Yang pertama adalah dilaporkan terpisah dari aset lain. Karena memang tujuannya beda dan penggunaannya berbeda, tidak boleh disamakan dengan aset lain yang memang untuk operasional atau untuk pendapatan. Oke, yang kedua, deskripsi non-current aset sebagai disposal group, dia harus dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi dari fakta dan kondisi dari penjualan. Jika suatu saat kita akan menjual, kita harus mendeskripsikan bagaimana faktanya dan bagaimana cara penjualannya. Yang ketiga adalah cara dan timing yang diharapkan dari disposal, yaitu bagaimana cara menjualnya dan kapan diharapkan akan dijual. Next. Kemudian yang terakhir adalah 3 komponen ini yang termasuk dalam non-current asset disposal. Jadi yang pertama, adanya non-monetary exchange transaction. Jadi ketika kita melakukan penukaran barang tanpa menggunakan kas atau sangat sedikit kas, kita memasukkan transaksi tersebut di dalam kategori ini, di mana kita hanya menukarkan barang dengan barang, tidak barang dengan uang. Yang kedua adalah non-reciprocal transfers. Jadi kalau non-reciprocal transfers adalah ketika saya dengan pihak lain bertransaksi, saya memberikan fixed asset kepada dia, namun dia tidak melakukan yang sebaliknya. Jadi hanya satu pihak yang memberikan aset kepada pihak lain, namun pihak lain itu tidak memberikan aset juga. Jadi contohnya seperti donasi aset itu bisa dimasukkan sebagai non-reciprocal transfers. Yang ketiga adalah transfer of assets from customers. Jadi ketika kita bertransaksi dengan pelanggan, ada saatnya ketika pelanggan itu memberikan kita aset untuk mendukung hubungan kita dengan dia. Dia memberikan aset supaya jasa pelayanan kita pada dia lebih lancar, lebih baik, lebih dapat dilakukan. Jadi customer ini memberikan aset secara cuma-cuma, namun disyaratkan bahwa jasa pelayanan kita terhadap dia harus menjadi lebih baik. Oke, sekian dari chapter 9 IAS 16 Property Plant and Equipment, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai PSAK 16. PSAK 16 berbicara mengenai aset tetap. Next. Ya, sebenarnya apa sih aset tetap itu? Aset tetap itu adalah komponen signifikan dalam laporan posisi keuangan. Yang pasti aset tetap itu umur manfaatnya lebih dari 1 tahun dan kemudian digunakan dalam operasi sehari-hari dalam perusahaan tersebut. Oke, next. Ini masih dalam definisi aset tetap, yaitu aset tetap itu harus dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, yang kemudian diharapkan manfaatnya lebih dari 1 periode. Jadi tergantung periode perusahaan. Kalau periode perusahaan 1 tahun, berarti harus lebih dari 1 tahun. Ciri-cirinya di sini dikatakan bahwa aset tetap itu harus memiliki wujud. Jadi kan dipisahkan antara aset tidak berwujud dengan aset berwujud, dan aset tetap ini termasuk dalam aset yang berwujud. Oke, next. Ya, kemudian bagaimana cara pengakuan aset tetap? Ada 2 hal dalam mengakui aset tetap. Pertama itu, dia harus memiliki manfaat ekonomis yang akan mengalir ke entitas di masa depan. Yang kedua adalah pengukurannya, biaya perolehannya harus dapat diukur secara andal dan tidak membedakan kriteria pengakuan pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Oke, next berikutnya. Nah, kita akan bahas mengenai pengukuran biaya perolehan. Nah, jadi dalam kita membeli aset tetap atau kita memperoleh aset tetap itu ada banyak faktor. Pertama, kita memperoleh diskon. Yang kedua, ada pembayaran ditangguhkan yang biasanya kita bayar secara kredit atau secara hutang. Kemudian ada pertukaran aset, jadi aset kita ditukar dengan aset yang baru, aset lama dengan yang baru. Dan kemudian ada pembelian dengan lump sum. Lump sum itu maksudnya secara borongan, secara sekaligus banyak. Bagaimana perhitungannya? Kalau diskon, sudah pasti kita akan mengurangi biaya perolehan itu. Kemudian kalau pembayaran ditangguhkan, tetap dicatat sebagaimana kita membayar secara tunai, namun selisihnya akan dimasukkan ke dalam beban bunga. Karena kan hutang itu berarti berjangka waktu dan itu berkaitan dengan pembayaran bunga. Dan pertukaran aset akan dihitung berdasarkan nilai wajar aset yang ditukar yang dengan yang baru dari yang lama. Kemudian pembelian dengan lump sum ini akan dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajarnya.
Oke, next berikutnya. Ya, masih di pengumpulan biaya perolehan, ada juga aset yang diperoleh dengan penerbitan saham. Bagaimana menghitung biaya perolehannya? Itu tetap dengan menggunakan nilai wajarnya. Jadi kita membandingkan harga wajar saham itu par value saham dengan harga wajar aset, gitu. Kemudian ada juga hibah dari pemerintah. Ada kalanya perusahaan menerima aset tetap itu adalah hibah dari pemerintah. Nah, ini tidak boleh diakui terlebih dahulu sampai benar-benar dapat dipastikan bahwa aset tetap tersebut adalah milik perusahaan. Oke, next. Ya, tadi sebelumnya saya sudah bahas mengenai pertukaran aset, yaitu di mana ketika harga perolehan mau diakui, ada kalanya kita bertukar aset lama dengan aset baru. Di sini dikatakan sebesar nilai wajarnya, kecuali ada dua hal: tidak memiliki substansi komersial, atau yang kedua tidak dapat diukur secara andal. Apabila terjadi dua hal tersebut, maka biaya perolehan dapat diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang tersedia. Jadi kita lihat lagi historical cost-nya, gitu. Oke, berikutnya. Nah, bicara soal nilai wajar itu apa sih? Kalau menurut definisi dari PSAK 16, nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, atau kita biasa sebut arm length transaction. Nah, bukan nilai yang akan diterima. Jadi di sini ada penjelasan lagi, bukan nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Itu bukan nilai wajar. Itu misalnya perusahaan memang lagi dalam keadaan butuh uang, jadi dia menjual di luar batas nilai wajar, seperti itu, supaya aliran uang kas masuknya cepat. Berikutnya, kita masih berbicara tentang penentuan nilai wajar. Penentuan nilai wajar itu biasanya ada di pasar aktif. Jadi dikatakan kuotasi harga di pasar aktif, karena pasar yang akan menentukan berapa nilai wajar aset tetap tersebut. Apabila tidak ada pasar aktif, itu ada beberapa teknik penilaian yang akan kita lakukan. Pertama, kita dapat menggunakan transaksi-transaksi di pasar. Jadi misalnya aset sejenis di pasar berapa harganya, dan itu kita dapat menggunakan itu. Atau kedua, kita bisa menggunakan referensi dari instrumen lain yang substansialnya masih sama. Yang ketiga, kita bisa menganalisis arus kas secara diskonto. Dan yang keempat, kita dapat menggunakan option pricing model. Ini pilihan ya, penetapan harga secara pilihan. Oke, berikutnya. Nah, berbicara mengenai tidak adanya nilai wajar, kita bisa menggunakan yang namanya depreciation replacement cost approach. Ini hanya kasus-kasus pada aset tetap yang unik dan memang jarang diperjualbelikan. Nah, kasus ini saya tidak akan membahas banyak. Intinya dia melakukan pendekatan dari penghasilan dan biaya terhadap aset tersebut. Oke, berikutnya. Ya, di PSAK 16 revisi terbaru itu mengizinkan adanya revaluation model. Jadi di mana nilai aset tetap itu harus disamakan dengan nilai per tanggal neracanya secara pasar. Jadi adanya revaluasi model. Ini untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Jadi disajikan secara wajar. Oke, berikutnya. Nah, untuk penyusutannya sebenarnya dibagi dua, antara penggunaan cost model dengan revaluasi model. Dan saya akan bahas sedikit tentang penyusutan. Apa sih penyusutan itu? Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Seperti tadi saya sudah bahas bahwa aset tetap itu kan lebih dari 1 tahun. Jadi pembebanannya ada per tahun menggunakan penyusutan. Untuk metode-metode yang akan dibahas berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusutan. Pada penyusutan ini, setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Contoh biaya perolehan signifikan itu adalah, kita ambil contoh seperti mesin pesawat yang yang biayanya cukup tinggi, di mana mesin pesawat ini dan badan pesawat itu sendiri disusutkan secara terpisah. Dan selanjutnya, beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain. Yang dimaksudkan adalah beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain. Itu adalah apabila dalam penyusutan aset tetap tersebut dilakukan aktivitas seperti pengembangan, dan apabila dalam pengembangan itu contohnya memperoleh paten, maka nilai perolehan paten itu akan diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Selanjutnya,
Nah, ini adalah jumlah tersusutkan dan periode penyusutan. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Dan nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset dikaji setidak-tidaknya setiap akhir tahun buku, dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini dicatat dalam PSAK 25. Selanjutnya, penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan, yaitu pada saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Dan selain itu, penyusutan aset juga dihentikan lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset dihentikan pengakuannya. Jadi suatu aset tersebut tidak akan dihentikan penyusutannya pada saat aset tersebut dihentikan pemakaiannya, kecuali aset tersebut menggunakan metode unit produksi, di mana apabila tidak ada unit yang diproduksi atau aktivitas produksi, maka tidak akan ada penyusutan. Selanjutnya, metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan oleh aset oleh entitas. Dan metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset dikaji setidak-tidaknya setiap akhir tahun buku. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan, maka metode penyusutan diubah yang untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Selanjutnya, metode penyusutan itu terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah garis lurus, yang kedua saldo menurun, dan 3 jumlah unit produksi. Metode garis lurus ini dapat kita peroleh dengan menghitung nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi masa manfaat, sehingga akan menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Dan yang kedua itu adalah saldo menurun. Saldo menurun ini menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat. Jadi pada awal penyusutan nilai penyusutannya itu akan besar, dan semakin lama nilai penyusutannya itu akan semakin kecil. Dan yang ketiga itu adalah jumlah unit produksi. Jumlah unit produksi ini tergantung pada aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan, sehingga menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan. Selanjutnya, penghentian pengakuan, di mana jumlah tercatat aset tetap diberhentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diterapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Selanjutnya, laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Selanjutnya, mengenai pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset. Yang pertama itu adalah dasar pengakuan yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Dan yang kedua itu metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat adalah jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode. Dan yang terakhir itu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, suatu perusahaan juga akan mengungkapkan keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap karena penjaminan hutang. Selanjutnya, jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap, jumlah kompensasi hak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan. Selanjutnya itu pemilihan metode akuntansi, dan yang terakhir adalah perubahan estimasi. Selanjutnya, jika suatu aset tetap disajikan dalam jumlah revaluasi, maka hal-hal yang harus diungkapkan itu adalah sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama tanggal efektif penilaian, yang kedua itu apakah melibatkan penilaian independen,
Yang ketiga, metode dan asumsi yang signifikan yang digunakan dalam estimasi nilai wajar untuk mengukur nilai pasarnya. Jadi, yang keempat itu penjelasan mengenai nilai wajar aset tetap. Nilai wajar ini didasarkan pada nilai yang dijual di pasar atau nilai yang sedang berlaku di pasar. Yang kelima adalah jumlah tercatat aset tetap, dan yang terakhir adalah surplus evaluasi. Jadi ini merupakan hal yang harus diungkapkan jika suatu aset disajikan dalam nilai evaluasi. Baik, sekarang akan saya menjelaskan mengenai PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Pertama-tama kita harus mengetahui apa tujuan dari PSAK 48 ini tersendiri. Tujuannya yaitu adalah untuk menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui dua hal. Yang pertama yaitu melalui penggunaan, atau yang kedua melalui penjualan dari aset tersebut tersendiri. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penurunan nilai dari aset. Penurunan nilai dari aset adalah suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset atau yang kita sebut carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Next. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, secara periodik perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai atau kita melakukan test of impairment. Yang kedua, jika terdapat indikasi maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Yang ketiga, apabila ada indikasi maka kita akan mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss ketika carrying amount dari aset lebih tinggi daripada recoverable amount. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. Kita akan membandingkan carrying amount dengan recoverable amount. Carrying amount itu adalah nilai aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kita akan membandingkan carrying amount dengan recoverable amount. Recoverable amount ini adalah nilai yang tertinggi di antara dua hal. Yang pertama yaitu nilai wajar dikurangi biaya penjualan, yaitu kita bisa katakan sebagai recover through sale, dan yang kedua adalah berdasarkan nilai pakai atau recover through use. Ini adalah pertama kali yang kita lakukan, yaitu identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan atau recoverable amount dari aset tersebut. Terlepas dari apakah terdapat indikasi penurunan nilai, untuk aset tidak berwujud tertentu dan goodwill, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Yang harus direview adalah tiga hal, yaitu pertama, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Yang kedua, aset tidak berwujud yang belum digunakan. Dan yang ketiga adalah goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. Baik, ini adalah dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan minimum hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi dari sumber eksternal, dan yang kedua adalah informasi dari sumber internal. Informasi dari sumber eksternal terdiri dari 4 hal. Yang pertama berupa perubahan signifikan nilai pasar, yang kedua perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum, yang ketiga perubahan suku bunga, dan yang keempat jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Yang kedua adalah informasi dari sumber-sumber internal, yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, bukti kerusakan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. Yang ketiga berupa bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk daripada yang diharapkan. Setelah kita mengetahui adanya indikasi penurunan nilai, maka sekarang kita akan menilai recoverable amount. Recoverable amount atau jumlah terpulihkan suatu aset merupakan jumlah yang lebih tinggi antara dua hal, yaitu pertama fair value less cost to sell dan nilai pakai. Fair value less cost to sell adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas
dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan dikurangi dengan biaya pelepasan aset. Yang kedua, nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang atau present value dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Yang pertama kita akan bahas dari fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell bisa berdasarkan 3 hal. Bukti terbaiknya adalah harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Yang kedua, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan, namun aset diperdagangkan di pasar aktif, maka fair value less cost to sell-nya adalah sebesar berdasarkan harga pasar dikurangi dengan biaya pelepasan aset. Jika tidak ada perjanjian penjualan dan tidak ada pasar aktif untuk aset, maka fair value less cost to sell-nya berupa informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan yang dapat diperoleh entitas. Sekarang kita akan membahas mengenai nilai pakai atau value in use. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas, yaitu berdasarkan 5 hal ini. Yang pertama adalah estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang yang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku, yaitu harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor lain. Komposisi estimasi arus kas masa depan yaitu berdasarkan proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, proyeksi arus kas keluar, dan arus kas neto. Yang terakhir adalah tingkat diskonto yang kita gunakan. Tingkat diskonto itu ditetapkan atas dasar tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan resiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskonto ini merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil resiko yang sama dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari aset tersebut. Tingkat diskonto dapat diestimasi dari salah satu, yaitu berdasarkan tingkat diskonto implisit dan rata-rata tertimbang biaya modal entitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Menurut PSAK 48 ini, jika dan hanya jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset itu harus diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Dan rugi penurunan nilai ini harus segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset-aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan pernyataan PSAK 16. Setiap rugi penurunan nilai aset revaluasian ini diperlakukan sebagai penurunan revaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Selanjutnya, untuk impairment test aset, untuk mengukur penurunan nilai aset di suatu perusahaan, maka kita bisa melihat dari carrying value atau nilai tercatat perusahaan dan recoverable amount-nya atau nilai terpulihkannya. Untuk recoverable amount, kita bisa menentukannya dari fair value less cost to sell, kita bandingkan dengan value in use, yang mana yang lebih tinggi, dan itu yang akan menjadi nilai terpulihkannya. Sedangkan untuk melihat apakah ada terjadi penurunan nilai suatu aset atau tidak, kita bisa membandingkan antara carrying value dengan recoverable amount. Apabila recoverable amount lebih besar dari carrying value, maka tidak terjadi impairment. Sedangkan sebaliknya, apabila recoverable amount lebih kecil daripada carrying value atau nilai tercatat, maka akan terjadi impairment, yang mana perusahaan akan mengakui impairment loss atau rugi penurunan nilai. Next. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai aset yang tidak direvaluasi diakui dalam laporan laba rugi.
Namun demikian, kerugian penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Next. Selanjutnya, unit penghasil kas. Pengertian dari unit penghasil kas itu sendiri adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok lain. Mengidentifikasi unit penghasil kas aset ini memerlukan pertimbangan tersendiri. Jika jumlah terpulihkan tidak dapat ditentukan untuk aset individual, entitas dapat mengidentifikasi agregasi terendah atas aset yang menghasilkan arus kas masuk yang berdiri sendiri. Next. Selanjutnya, identifikasi unit penghasil kas, di mana aset itu tercakup. Jika terdapat indikasi bahwa suatu aset itu turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, entitas menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Next. Sekarang untuk jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas itu adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya penjualan dan nilai pakainya. Jumlah tercatat dari unit penghasil kas ini mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke unit penghasil kas dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas. Dan ini tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Untuk tujuan penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal akuisisi sudah dialokasikan pada setiap unit penghasil kas untuk pihak pengakuisisi. Next. Nah, untuk setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill itu harus merupakan tingkat terendah dalam entitas yang goodwillnya dimonitor untuk tujuan manajemen internal dan tidak lebih besar dari suatu segmen operasi yang mana ini ditentukan sesuai dengan PSAK 5 segmen operasi. Selanjutnya ada aset korporat. Pengertian dari aset korporat ini termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas, perlengkapan EDP atau pusat penelitian. Karakteristik khusus aset korporat ini adalah bahwa aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain. Dan jumlah tercatatnya tidak dapat sepenuhnya diatribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Untuk rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas itu sendiri, itu diakui untuk unit penghasil kas, kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Selanjutnya, rugi penurunan nilai diasosiasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut. Kelompok dari unit dengan urutan sebagai berikut. Pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut. Dan selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut atau kelompok dari unit dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. Pengurangan-pengurangan dalam jumlah tercatat diperlakukan
sebagai rugi penurunan nilai atas aset individual dan diakui. Jika jumlah terpulihkan aset individual tidak dapat ditentukan, rugi penurunan nilai ini diakui untuk aset tersebut jika jumlah tercatatnya lebih besar daripada jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan hasil dari prosedur alokasi. Dan tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut jika unit penghasil kas yang terkait tidak turun nilainya. Hal ini berlaku meskipun jika nilai wajar aset tersebut dikurangi biaya untuk menjual lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Selanjutnya adalah pembalikan suatu rugi penurunan nilai. Nah, di sini dijelaskan apabila entitas menilai adanya indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mengalami penurunan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Nah, ketika entitas melihat adanya indikasi ini diperoleh dari adanya informasi yang bersumber dari dalam dan bersumber dari luar. Informasi yang bersumber dari dalam itu seperti perubahan biaya yang terkait dengan aset yang dapat menambah kinerja aset tersebut. Selanjutnya, informasi yang bersumber dari luar itu seperti harga nilai di pasar terhadap aset tersebut atau tingkat bunga diskonto yang akan mempengaruhi perhitungan nilai pakai aset tersebut. Selanjutnya, rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Atau maksudnya adalah ketika pada periode sebelumnya kita mengakui rugi penurunan nilai, nah untuk pencatatan selanjutnya maka kerugian tersebut harus dibalik. Nah, caranya itu terhadap perubahan estimasinya kita harus melihat lagi. Perubahan estimasi itu bergantung pada jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkannya itu kita melihat mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau perubahan dalam jumlah atau waktu dari estimasi arus kas masa depan atau pada tingkat diskonto. Nilai wajar itu seperti value in exchange, yang kedua itu seperti value in use. Selanjutnya, jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat. Yang akan saya jelaskan dengan contoh soal di slide selanjutnya. Selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset atau selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Jadi di sini diakui pemulihan rugi penurunan nilai ini diakui dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya dan meningkatkan surplus revaluasi untuk aset tersebut. Selanjutnya, jangan lupa kita harus menyesuaikan lagi depresiasi yang dibebankan ke aset tersebut. Kita harus sesuaikan dengan jumlah tercatatnya yang sekarang. Next. Nah, ini contoh soalnya. Pada Januari 2001, PT ABC mengakuisisi sebuah mesin dengan harga 5 miliar. Nah, masa manfaatnya adalah 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Selanjutnya, pada tahun selanjutnya PT ABC mengakui kerugian penurunan nilai pada mesin tersebut yang disebabkan karena adanya kabar buruk yang tersebar luas mengenai produk tersebut sehingga permintaan terhadap mesin ini berkurang sehingga PT ABC ini mengakui kerugian. Nah, nilai pakainya diketahui adalah 1 miliar. Nah, maka untuk menghitung rugi penurunan nilainya kita harus mengurangi antara harga perolehan yang 5 miliar itu dikurangi akumulasi penyusutan lalu dikurangi dengan jumlah terpulihkannya, maka diperoleh rugi penurunan nilai sebesar 3 miliar. Jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai di debit sebesar 3 miliar dan mesin di debit 3 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya lagi ternyata tidak terjadi kerugian penurunan nilai karena kabar buruk yang sebelumnya ditaksir yang didengar oleh PT ABC tersebut ternyata tidak benar. Nah, sehingga malah permintaan terhadap produk tersebut meningkat. Nah, jumlah terpulihkan mesin tersebut ditaksir akan melebihi 5 miliar rupiah. Nah, berdasarkan Presaka 48
dijelaskan bahwa pembalikan rugi penurunan nilai itu tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut dikurangi dengan amortisasi atau depresiasinya. Nah, sehingga jurnalnya adalah di debit mesin 3 miliar, lalu akumulasi penyusutannya 750 juta, lalu jurnal pembalikannya penulisan kembali kerugian penurunan nilai sebesar 2 miliar 250 juta yang diperoleh dari harga 3 miliar yang telah diakui sebagai kerugian pada tahun sebelumnya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu 750 juta. Next. Ini pembalikan rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk suatu unit penghasil kas dialokasikan kepada aset-aset dari unit secara prorata dengan jumlah tercatat dari aset-asetnya dan pengakuannya sama seperti untuk aset individual.